Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dengan NIM 2065044. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemrograman Arduino. Pertama, bahasa program Arduino menggunakan struktur bahasa C. Mekanisme pemrograman Arduino sama dengan mikrokontroler pada umumnya, mulai dari membuat sketch program, mengcompile, selanjutnya proses upload pada papan Arduino. Pengisian program dengan metode upload ialah mengisi papan Arduino dengan programnya sudah berbentuk hex atau hasil compile dari bahasa C ke bahasa mesin. Program Arduino dapat dibagi dalam 3 bagian utama, yaitu struktur, nilai-nilai, dan fungsi. Pertama, struktur. Fungsi setup dipanggil ketika sketsa di program dimulai. Fungsi ini digunakan untuk menganalisa variabel, mode pin, penggunaan library, dan lain-lain. Fungsi setup hanya akan berjalan sekali setelah power Arduino dinyalakan atau saat mereset papan Arduino. Loop. Setelah membuat fungsi setup, maka berikutnya adalah fungsi loop. Fungsi loop akan melakukan berturut-turut di mana program akan dijalankan terus-menerus secara berurutan, dan loop akan mengontrol papan Arduino. Komentar digunakan untuk keterangan pada program yang dibuat. Ekspresi bilangan. Dalam pemrograman bahasa C pada Arduino, bilangan dapat diekspresikan dalam bentuk format yaitu biner ditulis dengan huruf 0B, contoh B111 10010. Desimal ditulis biasa tanpa awalan, contoh 435. Struktur kontrol. Setiap program yang dibuat membutuhkan suatu kontrol, tidak hanya perulangan, namun suatu eksekusi dengan syarat tertentu juga diperlukan. If pengujian kondisi. If digunakan untuk mengecek suatu kondisi. Jika benar, maka perintah dalam if akan dikerjakan. If else. Seperti if, hanya saja ada dua pilihan pernyataan atau perintah. Jika kondisi benar, maka perintah if akan dikerjakan. Jika kondisi salah, maka perintah di dalam else lah yang akan dikerjakan. Switch case. Pernyataan ini digunakan untuk memilih kondisi yang sesuai untuk kemudian mengerjakan perintahnya. Bedanya adalah kondisi yang diuji berupa sebuah nilai variabel. Jika variabel memenuhi syarat dari salah satu case, maka dia akan mengerjakan pernyataan. Misalnya nilai variabel sama dengan 2, maka dia akan mengerjakan perintah-perintah. Jika tidak memenuhi, maka dia akan mengerjakan defaultnya. Perulangan. Pertama, while. Perulangan ini digunakan untuk membuat perulangan yang tidak terbatas. Selama kondisi dalam while benar, perulangan while akan berhenti atau keluar setelah A mencapai angka 200. Do while. Perulangan ini akan melakukan pernyataan lalu akan melihat kondisi dalam while. Jika benar, pernyataan akan dieksekusi kembali. Perulangan pertambahan A tambah 1 akan dilakukan sampai nilai A sama dengan 200. For. Digunakan untuk perulangan yang sifatnya terbatas. Go to. Perintah ini digunakan untuk melompat atau menuju perintah yang telah diberi label. Return. Digunakan untuk memberikan nilai-nilai dari sebuah fungsi. Continue. Untuk melewati perulangan yang tersisa dari struktur looping. Break. Perintah keluar dari pernyataan do, for, atau while. Juga digunakan untuk mengakhiri pernyataan dalam switch case. Sintaks, titik koma, digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Kurung kawal, bagian utama dari bahasa pemrograman C yang digunakan dalam beberapa konstruksi yang berbeda dalam beberapa fungsi. Define, komponen C yang berguna untuk memungkinkan programmer untuk melakukan pemberian nama nilai konstan sebelum program dikompilasi. Include, digunakan untuk memasukkan perpustakaan atau library di luar sketsa program. Operator aritmetika. Operasi aritmetika.
Digunakan untuk melakukan operasi aritmetika, mempunyai hierarki paling tinggi dibanding operator pembanding dan operator logika. Operator pembanding digunakan untuk membandingkan suatu data dengan data lain dan menghasilkan nilai logika benar atau salah. Tentu saja antara keduanya dibandingkan harus mempunyai tipe data yang sama. Bentuk dari operasional pembanding seperti pada tabel berikut. Operator logika digunakan untuk mengekspresikan suatu atau satu lebih data yang menghasilkan data logika baru. Contoh tabelnya adalah sebagai berikut. Operator bitwise digunakan untuk mengoperasikan bit per bit pada nilai integer. Operator pertambahan dan pengurangan. Variabel adalah suatu wadah untuk menyimpan atau menampung data. Nama variabel dibebaskan namun ada peraturan tersendiri seperti tidak boleh ada spasi, maksimal karakter 32, dan tidak boleh menggunakan istilah baku dalam bahasa C Arduino karena dapat terjadi program yang error. Cara mendeklarasikannya sebelum digunakan sebagai berikut. Int nilai 1. Tipe data. Tipe data yang berbeda-beda memiliki kapasitas penyimpanan berbeda-beda pula. Berikut contoh tipe data pada tabel berikut. Pin input dan output. Papan Arduino terdapat 20 pin input-output, yaitu 14 pin digital dan 6 pin analog. Pada saat yang sama, sebuah pin hanya memiliki satu fungsi, yaitu input maupun output. Inisialisasi ini dilakukan pada fungsi setup. Menulis data digital di pin output. Setelah membuat pin sebagai digital output, selanjutnya menulis atau mengeluarkan logika data digital dengan perintah sebagai berikut. Membaca digital pada pin input. Jika sebuah pin dibuat sebagai inputan, maka kita harus menentukan aktif high atau aktif low. Jika aktif high, maka dibutuhkan resistor pull down. Jika memiliki aktif low, cukup dengan memanggil resistor internal dengan pull up pada setiap pin Arduino. Menulis data analog di pin output. Untuk menggunakan cara analog write, tidak perlu menggunakan pin mode untuk mengatur pin sebagai output. Time. Milis adalah sebuah fungsi pada sintak Arduino yang berguna menjalankan waktu secara independen. Milis dapat menjalankan program dengan multitasking tanpa menghentikan kerja keseluruhan Arduino. Delay microsekon. Jeda di program untuk jumlah waktu ada 1000 mikrodetik di milidetik dan 1 juta mikrodetik dalam detik. External interrupt. Kita harus menggunakan digital pin to interrupt untuk menerjemahkan pin digital sebenarnya untuk jumlah interrupt tertentu. Interrupt yaitu mengaktifkan kembali interupsi. Interupsi memungkinkan melakukan tugas-tugas penting tertentu di belakang program utama dan diaktifkan secara default. Non-interrupts menonaktifkan interupsi. Interupsi memungkinkan melakukan tugas-tugas penting tertentu di belakang program dan diaktifkan secara default. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.